Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel WKWK Bumi, channel yang membahas tentang bumi dan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari soal Olimpiade Kebumian tahun 2024. Tapi kali ini kita akan membahas tentang submateri geologi sebanyak 25 soal. Soal lanjutan nomor 26. Kategori easy. Seperti diketahui bersama bahwa dinyatakan bumi mulai terbentuk pada kurang lebih 4,5 miliar tahun yang lalu. Data yang mendukung fakta tersebut dapat diperoleh dari, menurut Wikipedia, bahwa usia bumi penanggalannya didasarkan pada bukti-bukti penanggalan usia radiometrik dari material meteorit. Oleh karena itu, jawaban dari soal ini yang A, yaitu penanggalan atau dating meteorit. Soal nomor 27. Soal ini tergolong hard atau sulit. Gambar menunjukkan rangkaian kepulauan Hawaii di Samudra Pasifik yang terbentuk oleh gunung api akibat adanya suatu hotspot. Arah panah menunjukkan arah gerak lempeng tektonik Pasifik. Manakah pernyataan yang benar terkait umur batuan vulkanik pada rangkaian kepulauan gunung api tersebut? Oke, jadi pada gambar ini arah gerak lempengnya sesuai dengan tanda panah. Jika diperbesar seperti gambar yang ada di sebelah kanan, pergerakannya ke arah kiri, ke sini. Nah, ini dia, mengikuti tanda panah ke arah kiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin ke kiri, usia batuannya atau usia pulaunya akan semakin tua. Ya, pada awalnya terbentuk terlebih dahulu Pulau Niihau. Pulau Niihau ini awalnya berada di dekat sumber hotspot di sini. Kemudian karena gerak lempengnya ke arah kiri, maka dia bergeser, dan kemudian setelah itu terbentuklah Pulau Kauai seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin ke kiri, maka umur batuannya semakin tua. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 27 ini adalah batuan gunung api di Hawaii ke gunung api di Kauai. Nah, ini di Hawaii ke Kauai adalah semakin tua umurnya, yaitu. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 28. Soal ini juga tergolong hard. Istilah partial melting atau pelelehan sebagian suatu batuan sering dijumpai dalam pembahasan terkait proses-proses pada zona subduksi. Zona subduksi ini adalah zona tumbukan. Pada pernyataan di bawah ini, yang tepat mengenai partial melting adalah, jadi partial melting ini terjadi ketika hanya sebagian dari fase batuan yang padat itu meleleh. Untuk zat campuran seperti batuan yang mengandung beberapa mineral yang berbeda atau mineral yang menampilkan larutan padat, lelehan ini dapat berbeda dari komposisi solidnya secara umum. Jadi untuk batuan yang meleleh, komposisi mineralnya itu sudah berbeda dari batuan asalnya. Bisa jadi batuan A, batuan B, batuan C meleleh, menyatu jadi satu, bercampurlah mineralnya jadi satu. Jadi lelehannya, mineralnya, komposisinya itu sudah tidak sama lagi dengan batuan induk. Kemudian yang namanya lelehan parsial atau lelehan sebagian tentunya akan ada bagian-bagian yang tersisa, yaitu yang disebut dengan bagian residu. Nah, bagian residu ini adalah batuan yang tidak meleleh. Karena dia tidak meleleh,
maka komposisi mineralnya itu akan sama dengan batuan induk, seperti itu. Jadi, untuk soal nomor 28 ini, opsi yang D merupakan jawabannya. Yang D, sebagian batuan meleleh sehingga membentuk magma dengan komposisi yang berbeda dengan batuan aslinya. Namun, bagian yang tidak terlelehkan itu tadi masih meninggalkan residu atau meninggalkan sisa dengan komposisi yang sama dengan batuan aslinya. Nah, proses meltingnya ada di bagian subduksi, bagian tumbukan, seperti ini gambarnya. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 28 ini adalah yang D. Soal nomor 29, kategori easy. Perhatikan gambar berikut. Bagian dari tubuh gunung api yang disebut sebagai sil dan pipa kepundan adalah nomor. Sebenarnya ini soal tidak ada deskripsinya seperti ini, hanya gambarnya saja. Ya, namun saya lengkapi sendiri supaya tidak susah lagi mencari referensi teorinya, seperti itu. Jadi untuk yang sil itu ada di nomor 5. Dari opsi jawaban yang ada nomor 5-nya cuman opsi C. Oleh karena itu jawabannya itu yang C, 5 dan 3. Ini pipa kepundannya. Selanjutnya soal nomor 30. Soal ini kategori medium. Mika adalah salah satu grup mineral. Pernyataan yang tidak tepat mengenai mika adalah, jadi menurut Wikipedia, mika itu adalah sekelompok mineral silikat. Mika adalah sekelompok mineral silikat. Oke, nomor A benar terkait dengan mika. Kemudian cirinya itu sangat tipis. Ketika sangat tipis berarti dia berbentuk lembaran, tipis, lembaran seperti kertas. Dan opsi yang B juga benar. Kemudian yang C mengandung unsur kalium, kalsium, natrium, aluminium, dan magnesium. Nah, ini dia kandungan unsurnya. Oke, berarti yang C juga benar. Kemudian yang D hanya terbentuk pada batuan metamorf. Mika sesungguhnya ditemukan pada batuan beku, kemudian batuan metamorf, dan kadang-kadang juga ada di batuan sedimen. Jadi opsi yang D ini tidak tepat mengenai mika. Oleh karena itu jawabannya adalah yang D, karena soalnya meminta yang tidak tepat. Soal nomor 31. Soal ini adalah kategori easy juga. Halit dan gipsum keduanya merupakan mineral epaforitt. Sebagai informasi, mineral epaforitt itu adalah istilah untuk batuan sedimen atau sedimen mineral yang larut dalam air yang dihasilkan dari pemekatan dan kristalisasi melalui penguapan larutan airnya. Jadi ini adalah sedimen hasil penguapan dari zat cair, kayak gitu. Jika seseorang menemukan lapisan gipsum pada suatu singkapan batuan, maka pernyataan yang benar di bawah ini adalah, oke, jadi karena mineral epaforitt itu tadi hasil dari penguapan, tentu saja gipsum ini berada di dasar air, seperti itu. Jadi menurut teori adalah mineral dengan kadar kalsium yang mendominasi. Kemudian mineral-mineral ini katanya diendapkan di laut, danau, gua, dan di lapisan garam. Oleh karena itu, dari opsi yang paling tepat adalah yang B. Daerah itu dulunya tertutup air laut. Karena ada proses penguapan di sini, epaforitt.
Selanjutnya soal nomor 32 kategori easy. Granit, andesit, dan basal adalah 3 jenis batuan beku. Batuan-batuan tersebut digolongkan ke dalam kategori berdasarkan pada, menurut teori dari Classification of Igneous Rock atau klasifikasi batuan beku, berdasarkan komposisi dan berdasarkan tekstur. Di sini terdapat granit, terdapat andesit, kemudian terdapat basal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, tekstur dan komposisi kimianya. Tekstur dan komposisi kimianya. Selanjutnya soal nomor 33 kategori medium. Mengapa letusan gunung api dengan magma bersifat basa umumnya kurang eksplosif dibandingkan letusan dengan magma bersifat asam? Kenapa? Perlu diketahui, letusan atau erupsi eksplosif itu adalah jenis erupsi yang menimbulkan ledakan kuat dan muntahan material vulkanik padat, cair, hingga gas. Seperti itu. Jadi biasanya yang ledakannya kuat itu adalah magma yang asam. Mengapa? Karena magma asam lebih kental dan magma basa lebih encer. Jadi di pilihan yang paling tepat adalah yang E, karena magma basa lebih cair. Di pilihan yang D, magma bersifat asal lebih padat. Nggak tepat. Pada pilihan yang C, magma basa lebih kaya akan zat besi. Kurang tepat juga. Pada magma basa, kandungan zat besinya tidak mendominasi. Yang mendominasi adalah silikat oksida. Kemudian opsi yang B, magma basa lebih padat. Tidak sesuai teori. Nah, yang A, magma basa lebih panas. Yang namanya magma teh semuanya panas. Namun biasa yang lebih panas adalah yang sulit membeku, alias yang lebih kental. Jadi jawaban untuk soal yang ini adalah yang E. Soal nomor 34 kategori easy. Pelapukan mekanik memiliki peran dalam pembentukan awal batuan sedimen dengan cara. Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik ini adalah pelapukan karena suhu dan tekanan yang sangat luar biasa sehingga batu yang sangat besar pun bisa menjadi partikel-partikel kecil atau fragmen-fragmen kecil seperti itu. Jadi untuk pilihan jawabannya yang paling tepat adalah yang C, yaitu memecah batuan dasar menjadi fragmen kecil, yang kemudian fragmen kecil ini akan terbawa oleh air dan angin dan kemudian mengendap di suatu wilayah sehingga menjadi batuan sedimen. Oleh karena itu jawabannya yang C. Soal selanjutnya soal 35 kategori hard. Foto berikut menunjukkan struktur sedimen ripple mark atau gelembur gelombang pada sedimen di suatu pantai. Jika dibuat galian tegak lurus terhadap garis ripple mark tersebut, maka pada penampang sedimen tersebut akan teramati struktur sedimen yang seperti apa. Oke, jadi berdasarkan pilihan, kalau grade bedding, nah seperti ini dia, adalah penyusunan berdasarkan besar kecilnya partikel batuan, seperti itu. Jadi ini harusnya permukaannya rata, tidak seperti gambar pada soal. Kemudian fluid case yang B, ini gambar fluid case, arah arusnya ke arah kanan. Ketika digali secara vertikal, maka penampangnya seperti ini. Tidak mirip dengan gelembur gelombang yang tegak lurus terhadap garisnya. Kemudian
Pada permukaannya juga fluid case bentuknya seperti ini, tidak seperti gelembur gelombang. Kemudian yang cross batch, nah ini gambarnya. Secara di permukaan, bentuk dari cross batch ini mirip seperti gelembur gelombang. Kemudian ketika penampangnya digali secara vertikal, maka sedimen yang terbentuk seperti yang ada di gambar, silang-silang dia. Ada yang ke kanan, kemudian lapisan lagi ke kiri, kemudian ke kanan lagi. Kemudian yang mud cracks. Mud cracks ini, nah ini gambarnya. Terbelah pecah-pecah dia ya, tanah atau lumpur yang kering kemudian pecah-pecah. Inilah yang dinamakan mud cracks. Kemudian yang load cast, ini gambarnya secara permukaan dia berbentuk seperti ada partikel yang besar diendapkan bercampur dengan partikel-partikel yang halus seperti ini. Ketika digali secara penampang vertikal, maka yang kelihatan tetap ada partikel-partikel besarnya seperti ini dia. Maka untuk soal ini yang paling tepat jawabannya adalah yang C, cross batch, karena secara permukaan mirip seperti gelembur gelombang dan ketika dibelah tegak lurus terhadap garis ripple mark-nya terbentuk sedimen silang-silang seperti ini. Soal selanjutnya soal 36, kategori medium juga. Batuan metamorf non foliasi biasanya berasosiasi dengan, nah maksud berasosiasi ini artinya dia ada kaitannya atau ada hubungannya dengan metamorfosis yang mana, seperti itu. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa batuan metamorfosis ini ada yang jenis foliasi dan ada yang jenis non foliasi. Yang foliasi itu ada struktur penjajarannya seperti ini, ada kayak tiang-tiangnya karena akibat dari himpitan tekanan yang saling mendekat namun berlawanan arah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri seperti ini. Maka akan ada tiang-tiang atau garis-garisnya atau yang disebut sebagai planar seperti itu. Sedangkan non-foliasi itu tidak ada tiang-tiangnya ini. Untuk struktur non-foliasi ini metamorfosis yang seperti apa? Yaitu adalah metamorfosis yang terbentuk ketika tekanannya seragam atau terbentuk di dekat permukaan yang tekanannya sangat rendah. Artinya untuk metamorfosis non-foliasi ini terbentuk tidak jauh ke dalam permukaan bumi. Jadi yang terbentuk di dekat permukaan itu adalah metamorfosis kontak. Karena apa? Karena metamorfosis kontak ini terkait dengan badan magma. Badan magma ini tentunya tidak jauh ke dalam lapisan bumi seperti itu. Otomatis jawaban yang A bukan, yang C bukan, yang D juga bukan. Tersisa yang B dengan yang E. Yang B metamorfosis burial dan kontak, kemudian yang E metamorfosis kontak dan hidrotermal. Pilihan jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena metamorfosis burial ini merupakan bagian dari metamorfosis regional yang ia dekat dengan permukaan bumi. Jadi tadi syaratnya bahwa untuk batuan non-foliasi terbentuk di dekat permukaan. Metamorfosis burial terjadi di dekat permukaan dan metamorfosis kontak juga terjadi di dekat permukaan. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B. Soal nomor 37 masih kategori medium. Foto berikut adalah singkapan batuan metamorf berupa filit. Filit tampak berkilau. Hal tersebut disebabkan oleh, menurut Britannica, filit berkilau karena ada pelat mika yang kecil menyisip di dalam batuan filit tersebut. Dan kita ketahui di soal sebelumnya, mika ini adalah merupakan mineral yang berupa lembaran yang tipis seperti itu.
Jadi otomatis jawabannya adalah yang A, mineral yang berupa lembaran tipis. Soal selanjutnya, soal nomor 38. Foto berikut memperlihatkan suatu kenampakan geomorfologi yang berdekatan dengan kawasan pegunungan. Adanya agen transportasi berupa air akan membawa sedimen dan mengendapkannya di dasar pegunungan. Bentang alam tersebut adalah, pada soal asli Olimpiade tidak ada teks seperti ini. Namun ini saya menemukannya di website, ada tulisannya, jadi langsung saya pastekan dan tidak saya potong. Jadi sudah pasti jawabannya adalah yang C, kipas aluvial. Perlu teman-teman ketahui bahwa bentuk delta itu seperti ini. Kemudian bentuk dataran banjir itu ini, yang namanya flood plain, seperti itu. Jadi ini sungainya, kalau sungainya meluap, nah dataran banjir ini ikut tergenangi. Kemudian yang namanya teras sungai atau teras sungai seperti ini. Ini dia teras sungai. Nah, ini sungainya. Ini sungainya. Yang di samping ini adalah terasnya. Kemudian yang sungai teranyam adalah yang gambar ini. Seperti anyaman dia. Banyak endapan-endapan di tengah-tengah sungai, sehingga sungainya bercabang-cabang seperti itu. Soal nomor 39, soal ini kategori hard karena mungkin pakai bahasa Inggris. Lichen site can be found on a. Nah, jadi lichen site ini yang mana? Menurut teori, yang dikatakan lichen site itu adalah permukaan yang halus, yang smooth seperti itu, akibat dari patahan. Kalau kita lihat gambar di samping, ini patahan. Yang dinamakan lichen site itu yang ini, permukaan ini. Nah, ini gambarnya juga. Kalau mineral punya sisi lichen site, nah dia halus seperti ini, seperti kayak di amplas. Jadi jawabannya adalah yang D, fault plane, karena lichen site ini terletak di sisi patahan seperti itu. Soal nomor 40 kategori medium. Gambar di bawah ini merupakan blok penampang dari struktur geologi yang terjadi pada suatu daerah, yaitu berupa, kita lihat gambar di samping ini gambar sebelum patahan. Ketika dia tergolong ke dalam patahan yang normal, maka salah satu sisinya itu anjlok, turun kayak gitu. Kemudian temennya namanya reverse fall atau patahan naik kayak gitu. Ya, yang namanya patahan itu biasanya turun. Ini reverse fall, ini adalah patahan naik. Kalau patahan naik, salah satu sisinya itu naik ke atas seperti ini. Kemudian left lateral fault, ini bergeser, yang dinamakan strike slip fault. Dia bergeser saja, tidak anjlok atau tidak naik, dia bergeser saja. Kemudian ada oblique slip fault, ini sudah bergeser, kemudian ada yang anjlok seperti itu. Kalau digambar jalannya sudah tidak menyatu, berarti ini diindikasikan adanya pergeseran, ada strike fault, pergeseran seperti itu. Kemudian lapisan yang hitam ini juga sudah tidak dalam satu barisan lagi, lapisan ini naik seperti itu. Jadi ketika ada yang bergeser dan kemudian ada yang naik, sudah pasti jawabannya adalah sesar oblik yang B, seperti gambar di sini. Soal selanjutnya, soal nomor 41 kategori easy. Terdapat beberapa hukum dasar dalam stratigrafi. Salah satunya adalah prinsip uniformitarianisme.
Prinsip ini dapat dipergunakan untuk menerangkan fenomena berikut, kecuali, berarti ini minta yang salah karena ada kecuali. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa hukum uniformitarianisme adalah sebuah paham yang menyatakan bahwa alam semesta ada keteraturan sehingga suatu peristiwa akan terulang kembali. Artinya yang dulu pernah terjadi sekarang juga terjadi. Seperti itu. Nah, di sini katanya, pernah Anda melihat klip berita atau video yang memperlihatkan gunung berapi meletus atau gempa bumi mengguncang kota? Iya, salah satu hal yang menarik tentang peristiwa-peristiwa tersebut bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi saat ini dengan cara yang sama seperti yang terjadi di masa lalu. Jawaban untuk soal nomor 41 itu adalah yang A, yaitu endapan glasial di daerah yang saat ini tidak ditemukan gletser. Artinya ini tidak mendukung teori uniformitarianisme yang menyatakan ya yang terjadi sekarang terjadi dulu. Seperti itu. Soal nomor 42 ini kategori easy. Ya, kita tinggal menghafal teorinya saja. Foto memperlihatkan fosil biota dari suatu kelas. Kelas fosil biota tersebut adalah jawabannya yang B, kelas gastropoda. Ini gambar di samping kalau amonit seperti ini, kemudian crinoida seperti ini. Ini seperti biota laut yang menjadi fosil. Kemudian trilobita seperti ini. Soal nomor 43. Batu bara hasil pembatuan dari sisa-sisa tumbuhan menjadi suatu lapisan batuan yang kaya unsur karbon. Yang terjadi pada sisa-sisa tumbuhan menjadi batu bara adalah, yang perlu kita ketahui adalah batu bara itu adalah fosil tumbuhan. Dan syarat untuk terbentuknya fosil adalah bagian dari tumbuhan tersebut tidak terurai. Syarat tidak terurai adalah tidak terdapat oksigen dalam prosesnya. Oleh karena itu jawabannya yang A, karena tanpa oksigen. Soal nomor 44. Soal ini kategori easy, tapi dia perhitungan. Pada suatu peta, jarak antar dua puncak bukit adalah 15 cm. Jarak sesungguhnya dari kedua puncak itu adalah 4,5 km. Berapakah skala peta tersebut? Jadi yang ditanya adalah skala petanya. Untuk menghitungnya adalah jarak di peta dibagi jarak sebenarnya. Jarak di peta berapa? 15 cm. Jarak sebenarnya berapa? 4,5 km. Jadi 4,5 km ini harus disamakan menjadi sentimeter juga. Jadi 4,5 dikali 100.000 cm. Kilometer ke sentimeter turun 1, 2, 3, 4, 5 tangga. Turun 5 tangga artinya ada 5 nol yang membersamai angka 1. Jadi hasilnya 450.000 cm. Oleh karena itu, langsung kita masukkan ke rumus. 15 dibagi 450.000, artinya ini sama-sama dibagi oleh 15 biar skala itu depannya 1. Nggak pernah kita jumpai skala 15 banding 1 juta, 15 banding 20.000, atau 3 banding 90.000. Nggak pernah. Jadi yang namanya skala itu angka pembilangnya selalu 1. Oleh karena itu ini sama-sama dibagi 15 bagi 15 1, 450.000 dibagi 15 ada 30.000. Oleh karena itu jawabannya yang C1 banding 30.000. Oke, baik, soal selanjutnya soal nomor 45, kategori medium. Perhatikan gambar yang menunjukkan pola peta kontur dan sayatan topografi. Manakah pasangan pola garis kontur dan sayatan topografi yang direpresentasikan dengan benar?
baik menurut teori yang ada di samping. Garis kontur dengan kondisi tertutup seperti ini itu menandakan puncak dari sebuah lahan. Jadi pada gambar puncaknya ada 2. Oke, kita kembali ke soal. Untuk pilihan yang A, puncaknya ada 1 dan dia tinggi, tidak lebar. Puncaknya 1 dan tidak landai, tidak mendatar seperti itu, runcing. Kemudian ini dipasangkan dengan gambar nomor 3. Iya, sesuai, puncaknya 1 dan ini tidak mendatar alias dia runcing. Kemudian lerengnya rapat menunjukkan kondisi yang teratur, tidak terlalu curam dan juga tidak landai karena konturnya rapat. Oke, nomor A sesuai dan memang jawabannya A. Kemudian kita bahas yang B sampai yang E, mengapa ini tidak sesuai. Kemudian yang B dipasangkan dengan nomor 2. Yang B benar, puncaknya ada 2, hanya saja puncaknya ini dia lebar, jangkauannya nggak runcing kayak yang ini gitu, dia lebar. Namun di nomor 2 ini puncaknya tidak terlalu lebar seperti itu. Dan lembah yang ada di sini itu ketinggiannya tidak serendah lembah yang di sini. Dia memungkinkan lembah yang ini karena lembah yang ini masih dekat dengan puncak. Kemungkinan gambar yang tepat lembahnya itu seperti ini yang ada di nomor 1 karena masih dekat dengan puncak. Kalau ini sudah dekat dengan permukaan bumi, jadi yang B ini salah. Kemudian yang C itu B dan 3, B dan 3, ini puncaknya 2, 3 puncaknya 1. Oke, salah. Yang D, C dan 1. C benar, puncaknya ada 2, 1 juga ada 2. Hanya saja lereng bagian sebelah kiri ini landai, sedangkan yang sebelah kanan curam. Sedangkan pada gambar poin nomor 1 ini lerengnya sama, enggak landai, enggak curam. Harusnya ini lerengnya seperti ini dan yang satunya lagi securam itu. Kemudian yang E, A dan 1, A dan 1. A puncaknya 1, gambar nomor 1 puncaknya 2. Udah bukan jawaban. Jadi jawabannya ya A. Soal nomor 46 kategori easy juga. Gerakan massa tanah atau batuan pada sebuah lereng dapat dicegah dengan tindakan berikut ini, yaitu dapat dicegah dengan tindakan berikut. Jadi menurut teori ini adalah proses dari mass wasting. Ini gambarnya, banyak macamnya mass wasting itu seperti apa. Kemudian faktor penyebab mass wasting itu ada 8. Ada air, kemiringan lereng, gravitasi, curah hujan, gempa bumi, aktivitas vulkanik, erosi, dan aktivitas manusia. Jadi untuk air, semakin banyak airnya, maka massa batuan akan lebih cepat mengalir. Oleh karena itu, untuk mengurangi aliran dari massa batuan, maka kadar airnya harus dikurangi. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang kemiringan lereng, jadi semakin curam lereng maka akan semakin besar pula mass wastingnya. Oleh karena itu, kemiringan lereng ini juga harus dikurangi agar tidak terjadi gerakan massa tanah atau batuan pada sebuah lereng. Oleh karena itu jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Kemiringan lerengnya diturunkan atau dikurangi, kemudian kadar air di lerengnya juga diturunkan. Soal nomor 47 kategori medium. Gempa bumi disebabkan oleh adanya rambatan gelombang seismik yang pada dasarnya adalah gelombang yang terbentuk saat ada energi yang dilepaskan. Pernyataan yang tidak benar tentang gelombang seismik adalah artinya dia minta yang salah, yang nggak benar.
Oke, dimulai dari opsi yang A. Terdapat gelombang badan dan gelombang permukaan sesuai. Ada body waves dan ada surface wave. Artinya ini ada gelombang badan dan ada gelombang permukaan. Oke. Yang B, gelombang primer dan sekunder adalah gelombang badan. S wave dan P wave adalah gelombang badan. Oke. Kemudian yang C, yang merupakan gelombang permukaan adalah gelombang Love dan Rayleigh. Sesuai. Love dan Rayleigh di gelombang permukaan. Selanjutnya, saat batuan dirambati oleh gelombang Rayleigh, nih, gelombang ini, partikel batuan akan bergerak menyerupai gerakan partikel air pada gelombang air laut. Jadi pada gelombang Rayleigh ini, jika dia menyerupai gerakan partikel air pada gelombang air laut, maka ketika pada puncak gelombang, maka dasarnya juga akan mengikuti lengkung seperti S wave. Nah, ikutan melengkung dia di kedua sisinya seperti itu, tapi di Rayleigh wave tidak. Kemudian saat batuan dirambati oleh gelombang S, maka batuan akan mengalami kompresi dan dilatasi secara bergantian. Nah, kompresi itu adalah tekanan ke dalam dan dilatasi adalah tarikan keluar. Oke, ada yang ke dalam, kemudian ada yang keluar. Ada yang keluar, ada yang ke dalam, seperti itu. Jadi, untuk soal ini yang tidak benar adalah opsi yang D. Karena itu jawaban kita D. Soal nomor 48. Kategori medium. Sebagian besar kekuatan akibat gempa bumi disebabkan oleh gelombang. Jadi kita tahu bahwa gelombang gempa bumi itu ada P, primer, sekunder, Love wave, dan Rayleigh wave. Jadi gelombang yang merusak di permukaan bumi itu adalah asalnya dari gelombang yang ada di permukaan, gelombang permukaan, baik itu Love wave dan Rayleigh wave. Oleh karena itu jawabannya yang C, gelombang permukaan. Soal nomor 49. Kategori easy. Panas bumi termasuk di dalam energi yang terbarukan dan menjadi salah satu sumber energi yang akan dikembangkan saat ini di Indonesia. Energi panas bumi memiliki hal-hal yang menguntungkan dan juga yang tidak menguntungkan. Hal-hal berikut termasuk yang bersifat positif kecuali, artinya soal ini minta dampak yang negatif atau kekurangan dari energi terbarukan dalam bidang energi panas bumi. Di teori yang sudah saya lampirkan bahwa kekurangan dari energi panas bumi ini adalah terbatas pada lokasi tertentu. Artinya di sini tidak semua daerah memiliki potensi panas bumi. Selanjutnya, biaya investasi awal itu tinggi. Iya, peralatan-peralatan yang digunakan, kemudian teknologi-teknologi yang dihadirkan itu pasti mempunyai biaya yang tidak sedikit. Kekurangan selanjutnya adalah resiko geologis dan teknis. Resiko ini bisa mengakibatkan keretakan batuan dan pada akhirnya akan menyebabkan gempa bumi seperti itu. Dampak yang selanjutnya itu adalah terkait dengan sumber daya air dan tanah. Pada dampak yang keempat ini adalah bahwa untuk memutar turbin yang bisa menghasilkan energi panas bumi ini diperlukan air, dan ini memiliki dampak yang mungkin akan mempengaruhi ekosistem sungai dan danau seperti itu. Jadi dari opsi yang A untuk energi panas bumi, yang A ini dapat diandalkan ramah lingkungan, memiliki potensi yang besar. Semua ini adalah positif, dampak positif. Oke,
Kemudian yang B, menghasilkan limbah dalam kasus tertentu menyebabkan gempa bumi. Ini secara narasi sudah dampak negatif karena menghasilkan limbah dan kemudian menyebabkan gempa bumi. Kemudian yang C, sistem panas bumi dapat menyediakan pemanasan dan pendinginan dengan memanfaatkan perbedaan antara suhu permukaan dan suhu bawah tanah. Nah, ini merupakan kelebihan. Kemudian yang D, panas bumi tidak menimbulkan gas rumah kaca yang signifikan. Nah, ini juga merupakan dampak positif karena tidak menimbulkan polusi, alias dia ramah lingkungan. Sesuatu yang ramah lingkungan itu dampak positif. Kemudian yang E, pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan uap panas yang berasal dari bawah permukaan sehingga tidak merusak bumi. Tidak merusak bumi ini juga merupakan dampak positif. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B, karena menyebabkan gempa bumi dan menghasilkan limbah. Selanjutnya ini adalah soal terakhir dari seri ini, kategori hard. Dalam mengukur kelerengan suatu daerah, seseorang pengamat dapat menggunakan kompas geologi yang memiliki klinometer untuk memperoleh data derajat maupun persen kemiringan suatu lereng. Dalam melaksanakan hal tersebut, pengamat perlu menembak dengan alat tersebut suatu objek yang berada di puncak lereng. Pada gambar diperlihatkan beberapa cara dalam memperoleh data derajat sesungguhnya suatu lereng. Cara yang benar terdapat pada gambar. Nah, garis lurus itu merupakan arah tembak pengamat, garis lurus ini. Jadi dari teori bahwa ketika kita menembakkan kompas geologi ke suatu objek, maka itu harus ditembakkan ke ujung dari objeknya. Jadi dari gambar dia menembakkan dari kepala dan kemudian ke ujung objek adalah yang mana? Ya, di sini adalah yang B. Kepala kemudian ujung objek. Jawabannya yang B. Demikian pembahasan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten bidang kebumian submateri geologi. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jika ada kritik dan saran, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.